Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Ahmad dengan NIM 240900102. Di sini saya akan mempresentasikan UAS dengan mata kuliah pemrograman komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amir Majid Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manage user. Di mana manage user ini terdapat tambah, edit, hapus, refresh, dan pencarian serta label. Pertama itu di button tambah, artinya itu refresh data. Untuk refresh data sendiri, ini off-nya. Setelah itu table model ini untuk mengambil model dari data dari table C table, dari table itu. Set model central itu untuk memasangkan semua baris table. Connection K itu untuk koneksi ke database. Statement S itu untuk membuat perintah SQL. Result set L itu untuk mendalatkan query. While R-next itu untuk membaca data baris demi baris dari hasil query. Nah, untuk model error itu untuk menambahkan data ke table. Catch SQL option exception itu untuk pesan error. Lanjut untuk button edit action itu artinya seperti ini. Jadi jika pada table belum dipilih, maka akan masuk pesan seperti ini, pilih user terlebih dahulu. Untuk ketiga, kode ini itu untuk menunjukkan form edit data. Sama untuk button hapus juga sama. If itu untuk sama seperti yang button edit, kita pilih user terlebih dahulu. Untuk kode tiga ini juga untuk menampilkan form dari user. Nah, untuk kode ini itu untuk menampilkan table. Lanjut untuk refresh itu ini artinya memanggil refresh data yang tadi. Untuk teks sendiri, cari teks sendiri itu seperti ini artinya default table model, new table, full table model. Ini lanjut ke try, ini string keyword teks, cari teks itu untuk mengambil teks yang diketik user di field pencarian. Untuk string SQL sendiri ini untuk mencari teks yang mengandung kata tersebut. SQL connection untuk koneksi, Java SQL result set, REST itu untuk menjalankan query pencarian ke database, while REST next ini untuk setiap hasil pencarian dimasukkan ke table. Lanjut untuk chat SQL ini untuk perintah error. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Sabda dengan NIM 2409002. Dari sini saya akan menjelaskan manage produk. Itu cukup banyak dari tentang mengolah data. Yang pertama itu ada menginjak mengolah data. Untuk mengambil otomatis mengambil data dari database SQL dan memasukkannya ke dalam tabel. Dan sebenarnya di dalam data sendiri itu ada fitur pencarian. Yang menarik dan menariknya adalah fitur pencarian. Jika kolom kosong, aplikasi akan mengambil semua data. Dan selanjutnya ada fitur tambah kotak. Saat membuat motivasi dari kotak, kotaknya dimintakan untuk dilabel dengan nama new kotak. Selanjutnya ada fitur hapus kotak. Di sini ada validasi tangan agar dapat tidak hilang sembarangan. Yang pertama, jika memilih kayak istilah itu, akan bisa kita memilih baris, tapi ada belum. Selanjutnya ada fitur refresh data. Nah, di sini mengulang data itu untuk memastikan data sinkron dengan database. Terima kasih kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Mustafa Ahmad dengan NIM 240900102. Di sini saya sebagai dashboard kasir. Pada video ini saya akan menjelaskan program Java yang saya buat, yaitu dashboard kasir menggunakan Java Swing di NetBeans. Aplikasi ini berfungsi sebagai dashboard utama untuk kasir yang berisi menu transaksi, riwayat transaksi, dan laporan keuangan. Program ini berada pada PCX CZN dan menggunakan beberapa komponen dari PCX lain seperti CZ Dialog Profile User, CZ Panel Transaksi, CZ Util Pegawai, CZ Panel Laporan Keuangan, CZ Panel Riwayat Penjualan. Untuk kelas dashboard kasir ini merupakan turunan dari G-Frame sehingga berfungsi sebagai window utama aplikasi pada metode init components. Saya menggunakan komponen Java Swing seperti JPanel, JButton, dan JLabel. Aplikasi ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu header JPanel 7 yang berisi judul dashboard, tombol lookout, dan menu profile. Untuk sidebar JPanel 6 berisi tombol navigasi, dan konten panel area utama untuk menampilkan panel yang berubah-ubah. Konten panel menggunakan border layout sehingga panel lain bisa ditampilkan secara dinamis saat tombol ditekan. Isi dari konten panel akan diganti. Contohnya pada tombol transaksi panel untuk transaksi show panel, dan metode show panel akan menghapus panel lama, menambah panel baru, melakukan repend dan revalidate. Dan ini contoh desainnya. Untuk dashboard kasir pakai JLabel, dan untuk transaksi dan riwayat transaksi dan laporan keuangan pakai button. Untuk profilnya pakai JLabel, dan untuk logonya
pakai button. Sekian kesimpulannya, dashboard kasir ini dibuat untuk memudahkan kasir dalam mengolah transaksi riwayat penjualan dan laporan keuangan dalam satu aplikasi. Sekian penjelasan dari saya dan selanjutnya ditutup oleh Oke, lanjut di sini saya akan menjelaskan tentang bagian saya, yaitu page kinerja kasir. Di page kinerja kasir ini saya akan menjelaskan tentang kode-kodenya. Yang pertama di sini ada public class dari kinerja kasir tersebut, ini pakainya Java Swing Panel ya guys ya. Oke, yang pertama ada public kinerja kasir. Public kinerja kasir ini merupakan metode yang dipilih. Dan untuk ini komponennya, ini ada spinner mulai sama spinner sampai. Nah, untuk spinner mulainya ini sendiri, ini untuk memunculkan format atau tanggal supaya user tidak perlu mengetik tanggal manual, jadi udah otomatis itu. Dan untuk yang buttonnya, button action performat ini pakainya load kinerja untuk fungsi tombol searchingnya. Dan ini untuk jadi tabelnya tidak muncul otomatis gitu, data di tabelnya, melainkan menunggu inputan dari user. Lanjut di sini ada private void load kinerjanya. Nah, private void load kinerjanya ini merupakan default table model untuk membuat tabel model yang isinya ini ada nomor, nama kasir, jumlah transaksi, sama total omsetnya menggunakan default table model. Terus pakainya ini yang metode utamanya itu adalah load kinerja. Lanjut di sini ada simple data format. Simple data format ini merupakan untuk menampilkan data format. Iya, jadi kayak data-datanya itu biar lebih simple gitu. Ada string mulai sama string sampai juga yang dari di atas juga itu. Ya, spinner mulai sama spinner sampai. Itu pakainya string mulai. Dan di sini ada try catch-nya, ada query. Ada query-nya, di sini pakainya query yang string SQL. Untuk yang select untuk kodenya di sini pakainya select nama kasir. Select nama kasir itu kita pertama-tama memanggil memanggil table nama kasirnya, memanggil data nama kasir. Habis memanggil, kita menghitung berapa kali transaksi kasir tersebut melakukan transaksi. Lalu habis kita menghitung, kita pakainya sum. Sum itu total. Nah, sum itu kita menjumlahkan seluruh omset atau uang yang dihasilkan kasir tersebut pada hari itu. Kalau udah, kita memanggil data transaksi. Lalu habis memanggil, kita pakai kode where between. Where between itu untuk memfilter data yang di rentang tanggal yang dipilih oleh user tersebut dari mulai, dan sampai. Nah, habis memfilter, kita langsung mengelompokkan atau mengelompokkan hasil berdasarkan nama masing-masing nama kasir. Ya, grouping. Habis di grouping atau dikelompokkan, lalu ada mengurutkan dari omset dari yang terkecil sampai terbesar. Dari yang terbesar sampai terkecil. Nah, terus kalau sudah ini ada integernya itu nomor 1. Integernya itu nomor 1, well-nya itu res next. Modelnya pakainya draw, new objects. Nah, res ini untuk menampilkan data ke table. Ya, draw new object. Res string juga. Jadi ntar ambil dari kolom nama kasirnya. Sampai ini juga ambil dari kolom total transaksi, ditambah transaksinya. Nah, ntar jadinya kayak ada kayak harganya gitu loh, RP berapa ribu, terus ada unitnya gitu lah. Ada table ini untuk menampilkan data tabelnya. Lalu untuk yang catch-nya ini untuk kayak penanganan error. Try catch itu sebenarnya untuk penanganan error. Nah, jika catch ini atau bermasalah, ini ada tulisan errornya. Dan untuk hasil dari desain tersebut ini bisa gini guys. Untuk hasil desain ini kayak gini. Kalau yang ini pakainya tabel, ini juga tabel. Kalau yang ini, pakainya di spinner. Udah, gitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dari NIM 2499098. Di sini saya akan menjelaskan bagian dashboard manager dari search-nya dan semuanya. Jadi dashboard manager ini digunakan untuk pemilik atau owner toko untuk memantau performa penjualan. Jadi di sini struktur dashboard terdapat sidebar menu. Sidebar menu ini terdapat bagian kiri, produk laris, laporan keuangan, dan selanjutnya. Lalu ada header menampilkan dashboard manager ini yang di atasnya. Lalu konten panel. Jadi sidebar menu pada bagian sidebar terdapat bagian tombol-tombol seperti ini, produk laris, laporan keuangan, dan selanjutnya. Setiap tombol memiliki event handler untuk menampilkan panel yang berbeda di area konten. Jadi konten panel ini berfungsi sebagai area utama menampilkan konten secara dinamis. Jadi jika salah satu tombol ditekan, sistem akan menghapus panel sebelumnya lalu menampilkan panel baru sesuai menu yang dipilih. Contoh misal memilih riwayat penjualan, memilih laporan laba pendapatan, itu akan seperti itu. Jadi sistem akan memanggil kelas laba pendapatan lalu menampilkan ke dalam konten panel. Jadi proses ini dilakukan menggunakan ini remove all, add panel, refine, dan profile date untuk memastikan tampilan selalu diperbarui dengan baik. Jadi seperti itu. Jadi di sini juga terdapat profil, fungsinya untuk membuat profil, bagian logout untuk logout. Lalu lanjut ke bagian apa saja sih kode-kode search produk laris dan sampai kinerja kasir ini. Nah, baik.
Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian dashboard manager, tapi di bagian produk terlaris dan laporan keuangan untuk memberi contoh gambaran untuk keseluruhan seperti grafik penjualan, barang terjual, dan selainnya. Kurang lebih kodenya seperti itu. Jadi produk terlaris ini, jika kita ke sini, nanti produk terlaris muncul panel, nanti kita panggil lewat import untuk pemanggilannya. Lalu produk terlaris di sini. Jadi fungsi utama laporan produk terlaris berdasarkan rentan tanggal yang dipilih manajer. Jadi tujuan panel manajer bisa memilih tanggal mulai dan sampai, klik search, lalu melihat produk apa saja sih yang paling banyak terjual dalam periode tersebut. Nah, di sini terdapat bagian konstruktor, unit komponen, lalu spinner mulai spinner sampai. Ini bertujuan unit ini bertujuan untuk membangun tampilan GUI. Lalu just spinner ini, data model spinner ini bertujuan untuk jikalau spinner isi tanggal, lalu format tanggal disesuaikan YY ini untuk agar di bagian database nanti tidak terjadi error di bagian query-nya. Lalu tombol search ini digunakan jikalau saat manajer klik search, nanti sistem akan mengambil tanggal menjalankan query database lalu menampilkan hasil ke tabel. Lalu bagian metode ini atau query join tiga tabel itu transaksi, intinya mengambil transaksi, data transaksi, dan produk. Lalu sum jumlah untuk menghitung total penjualan tiap produk. Between adalah untuk memfilter tanggal. Lalu group by itu per produk, lalu order by itu untuk paling laris di atas. Ini seperti itu. Lalu kita selanjutnya akan menerangkan bagian laporan keuangan. Laporan keuangan, kita masuk ke bagian laporan keuangan. Laporan keuangan di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan search-nya aja langsung. Jadi di sini kita seperti biasa melakukan pengimporan. Jadi laporan keuangan ini berfungsi menampilkan laporan transaksi harian seperti total, pendapatan, dan omsetnya. Jadi tujuan panel ini agar manajer bisa melihat transaksi hari ini, cari transaksi berdasarkan nama pelanggan, lalu memfilter berdasarkan tanggal nantinya, lalu melihat total pendapatan atau omset di bagian sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan source-nya langsung. Di sini ada unit tabel, unit komponen, unit keluar laporan itu jadi gunanya saat panel dibuka, tabel disiapkan, data transaksi hari ini langsung tampil. Nah, di sini ada unit tabel. Unit tabel ini sebagai bagian default mobile ini menentukan struktur kolom tabel. Nah, lalu langsung ke load. Nah, ini filter tanggal, lalu loadnya. Nah, ini. Nah, load laporan atau query ini menjelaskan nantinya akan menampilkan transaksi hari ini, lalu left join pelanggan itu aman walaupun pelanggan kosong. Jadi data diakumulasikan jadi total omsetnya untuk per hari. Jadi total ditampilkan berupa string, contohnya berapa ribu, lalu memfilter tanggal, yang pasti memfilter tanggal. Lalu jadi cukup sekian, bila mana ada tutur kata yang salah atau kurang kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Sekian pesan dari coach kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.